Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Brianti Gita Karin dari kelas Rekayasa Nilai kelas B dengan NIM 2010 116 140 172. Pagi ini saya akan mempresentasikan tentang improvement pada Jalan Robert San Paul Barat atau case 3. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari Jalan Robert merupakan jalan utama milik M.N. dan merupakan penghubung antara utara dan selatan untuk San Paul Barat dengan kelas jalan arteri sekunder. Pekerjaan ini dilakukan pada segmen Jalan Mendota dan Annapolis dengan Butler Avenue di antaranya. Kondisi existing saat ini antara Mendota dan Butler memiliki 5 lajur tidak terbagi tanpa area parkir. Sedangkan untuk Butler menuju Annapolis berkonfigurasi 3 lajur tak terbagi dengan tambahan area parkir di samping kanan dan kirinya. Study Value Engineering. Pada improvement Jalan Robert ini, Study Value Engineering dilakukan pada September tahun 2013 dengan persentase tahap desain sudah mencapai 60%. Tahapannya yang pertama adalah menerapkan prinsip dan praktek rencana kerja value engineering. Yang kedua, melakukan jajak pendapat dan mengevaluasi kemungkinan peluang keuntungan. Yang ketiga, menggunakan cara pandang baru untuk mencari pendekatan atau inovasi konstruksi. Yang keempat, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan. Yang kedua, deskripsi proyek. Gambar di sebelah kiri adalah sebuah gambaran dari Jalan Robert. Jalan Robert merupakan penghubung utama, utara atau selatan pada pusat bisnis komersil di distrik San Paul dengan panjang 2,4 mil. Klasifikasi arteri minor milik M.N. dari Jalan Mendota di bagian selatan menuju Butler Avenue di bagian utara. Jalan Robert memiliki 5 lajur tak terbagi tanpa lahan parkir dengan rata-rata lintasan perharinya antara 16.000 sampai 26.000. Sedangkan dari Butler menuju Annapolis memiliki 3 lajur tak terbagi dan memiliki lahan parkir di samping kanan kirinya dengan lintas perharinya mencapai 16.000 kendaraan. Sepanjang Jalan Robert kira-kira 2/3 dari selatan, banyak akses jalan yang masuk, dan pada area tertentu, jarak antar akses masuk ini hanyalah 50 kaki. Karena jarak yang sangat dekat inilah, kecelakaan sepanjang Jalan Robert lebih tinggi daripada jalan lain di area tersebut. Apakah sih sebenarnya studi yang dipelajari value engineering di Jalan Robert ini, yaitu untuk memperbaiki Jalan Robert agar lebih aman, meningkatkan mobilitas, dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Proyek ini juga akan merekonstruksi saluran pembuangan, mengganti perlampuan, serta menambah atribut pemandangan jalan. Pengamatan investigasi. Pada hari pertama studi, termasuk presentasi dari project team, berikut ringkasan masalah dari pengamatan selama sesi ini. Yang pertama, pengendara yang berbelok secara ilegal. Kedua, trotoar yang rusak. Ketiga, kegagalan perkerasan. Keempat, penyandang disabilitas, dan lain-lain sebagainya. Project Cost Estimate. Di sebelah kanan dapat dilihat terdapat tabel Cost Estimate Summary yang dengan nilai persentase terbesar diambil alih oleh roadway dan nilai persentase terkecil yaitu retaining walls. Jika dijumlahkan keseluruhan presentasinya, kita mendapatkan 100% keseluruhan. Tim Value Engineering telah diberikan estimasi biaya desain sebelum studi. Tim Value Engineering mencatat bahwa jumlah dalam estimasi biaya tidak mencerminkan 60% tinjauan desain rencana dan perkiraan saat ini. Belum terupdate dalam perhitungan cakupan yang ditambahkan. Apabila memungkinkan, tim Value Engineering menggunakan harga penawaran unit dan disediakan dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Berikut adalah tabel kinerja atribut. Atribut kinerja dibagi menjadi 3, yaitu dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Dengan definisi masing-masingnya,
Dampak konstruksi, penilaian terhadap dampak sementara untuk masyarakat selama konstruksi terkait gangguan lalu lintas. Untuk dampak lingkungan, penilaian terhadap dampak permanen terhadap lingkungan termasuk ekologi, misalnya flora, fauna, kualitas udara, kualitas air, visual, dan suara. Jadwal proyek, penilaian dari total pengiriman proyek dari waktu yang diukur saat value engineering tadi untuk menyelesaikan konstruksi. Dengan baseline yang pertama dampak konstruksi, 2 jalur lalu lintas satu arah selama konstruksi. Lalu lintas terjadi di arah berlawanan yang akan dialihkan ke rute alternatif dan sebagainya. Di baseline dampak lingkungan, asesmen permanen, asesmen sementara, biaya akuisisi. Jadwal proyek memulai konstruksi pada Juni 2014. 2018 membangun Robert Street dari Butler ke Wentworth, 2016 membangun Robert Street dari Wentworth ke Mendota, dan sebagainya. Kinerja atribut dibuat menjadi atribut matrik. Atribut yang lebih penting untuk hasil dari proyek. Yang pertama adalah mainline operasi lokal, rawatan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek. Dan jika dijumlahkan, presentasinya juga akan mendapatkan 100%. Analisis fungsional. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, meningkatkan citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan vitalitas ekonomi. Tabel 5 adalah tabel analisis fungsi, yaitu dengan produk utama yang berada di sebelah kiri gambar, cross section atau tampang melintang jalan. Jalan raya, streetscape, sinyal lalu lintas, badai shower, air utama, kemungkinan hingga dinding penahan. Dengan kata kerja, dukungan disiapkan, dan lain sebagainya, kita dapat melihat kata kerja dan kata benda serta biaya untuk analisa fungsional tampak melintang sebuah jalan di Jalan Robert. Berikut adalah diagram fast dari pekerjaan Jalan Robert. Spekulasi. Selama spekulasi atau fase kreatif dari rencana kerja value engineering, tim value engineering melakukan curah pendapat tentang bagaimana caranya melakukan berbagai fungsi. Gagasan ini didasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka di waktu penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan mengendalikan keputusan yang juga diberikan kepada mereka. Fungsi yang tercantum adalah yang pertama, fungsi menjaga lalu lintas. Adapun beberapa poinnya, yaitu satu jalur setiap arah tanpa jalan pintas, penutupan penuh satu blok pada suatu waktu, penutupan penuh seluruh bagian, memindahkan lalu lintas 2 jalur setiap arah, memindahkan lalu lintas ke tengah, menghilangkan penghalang sementara, mengizinkan penawaran A plus B, mempersingkat durasi proyek. Yang kedua, fungsi menjaga lalu lintas atau ke bisnis, mempertahankan 2 jalur dalam satu arah tanpa belokan ke kiri, dan berikan frontage terhadap bisnis untuk memberikan akses. Menghubungi individu penyandang cacat untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Suruh kontraktor melakukan pertemuan Senin pagi dengan bisnis. Yang ketiga, fungsi pindahkan utilitas. Hilangkan pekerjaan utilitas bawah tanah sebagai bagian dari proyek. Minta pekerjaan utama air dimulai lebih awal. Sebelum kontrak, gunakan parit utilitas bersama. Untuk semua utilitas kering di bawah trotoar, pekerjaan utilitas selesai pada tahun 2014. Yang keempat, fungsi meningkatkan konstrabilitas, yaitu yang pertama, memperluas hak jalan hingga 100 kaki, menggunakan penutupan jalan penuh, tutup sisi jalan selama konstruksi, gunakan kontrak terpisah untuk merelokasi utilitas. Evaluasi. Dari seluruh yang kita dapatkan sebelumnya, kita dapat mengevaluasi poin-poinnya. Yang pertama adalah fungsi pemeliharaan lalu lintas seluruh koridor. Deskripsinya kita dapat memberikan nilai yaitu rating 1 sampai 5. Dengan 5 adalah peluang besar, 4
baik peluang, 3 desain dipertimbangkan, 2 minor nilai, 1 mayor nilai, 0 fatal flaw. Di sini saya memberikan rating nilai keseluruhan adalah 4 untuk pemeliharaan lalu lintas usaha, relokasi utilitas, dan meningkatkan kemampuan pembangunan. Rekomendasi untuk value engineering. Yang pertama adalah menggunakan lalu lintas barel. Kedua, kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan. Ketiga A, relokasi utilitas pertama. 3B, mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah. Keempat, persetujuan inovatif. Rekomendasi tabel 6 yaitu merupakan ringkasan rekomendasi dari keseluruhan penjelasan sebelumnya. Deskripsi menggunakan lalu lintas barel, kita dapat menghemat biaya sebesar 0,20 miliar dolar. Jadwal tabungan 1-2 minggu dengan prestasi 9%. Kontraktor atau pertemuan bisnis mingguan, tidak ada penghematan biaya satupun. Jadwal tabungan tidak ada satupun dengan prestasi 3%. 3A, relokasi utilitas pertama. Jadwal tabungan 6 bulan, prestasi 11%. Mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah, prestasi 9%, dan persetujuan inovatif 6 bulan, dan memiliki prestasi 11%. Yang pertama tadi, rekomendasi pertama, gunakan lalu lintas barel. Berikut adalah gambaran dari menggunakan lalu lintas barel. Pertimbangan desain dapat kita lihat untuk menggunakan lalu lintas barel. Rekomendasi, ganti penghalang beton dengan barel lalu lintas. Keuntungan mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mudah bergeser, lebih mudah untuk menyesuaikan akses melalui zona pekerja. Kekurangan, tidak ada pemisah positif antara pekerja dan lalu lintas. Dari keseluruhan ringkasan biaya, garis belakang mengeluarkan 0,18 miliar dolar. Rekomendasi 0 dolar, penghematan biaya sebesar 0,20 miliar dolar. Yang berikut adalah asumsi perhitungan deskripsi barrier dan relokasi dengan quantity dan unit cost seperti berikut. Dapat melakukan penghematan biaya sebesar 183.230 miliar. Rekomendasi kedua yaitu kontraktor bisnis mingguan. Sama seperti tadi, kita dapat melihat rekomendasinya yaitu memiliki kontraktor yang ditunjuk seseorang. Kemungkinan besar mandor atau pengawas yang akan memberikan update mingguan untuk pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu itu. Keuntungan menyediakan menjangkau bisnis lokal selama konstruksi, susunan acara staf atau pengiriman sesuai, membangun hubungan antara kontraktor dan bisnis. Kekurangan, jadwal berubah dapat menyebabkan bisnis untuk kehilangan kepercayaan dari kontraktor. Sama seperti sebelumnya, perubahan bersih kinerja dapat berkurang sebesar total performanya 514 rekomendasinya. Ada mainline operasi lokal, perawatan, dampak konstruksi, dan jadwal proyek. Rekomendasi ketiga, relokasi utilitas pertama. Dengan keuntungan air utama dan sanitasi pengganti, dia mengurangi risiko berbagai stakeholder, proyek dan kontraktor, menghapus koordinasi dengan San Paul, dan kekurangannya beberapa akses bisnis akan terdampak. Yang selanjutnya, total performance perubahan besar kinerja sebesar 14% dengan total performance 544 untuk pekerjaan relokasi utilitas pertama. Rekomendasi 3B, mitigasi risiko utilitas kontrak terpisah. Rekomendasi mengembangkan, mengiklankan, dan membiarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk instalasi air utama yang terkait dengan proyek peningkatan Robust Rate. Ini adalah strategi respon terhadap risiko bahwa cara yang benar tidak akan didiskusikan oleh membiarkan proyek pada bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi hak off cara disetujui oleh FHWA. Keuntungannya, air instalasi utama tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan, mengurangi risiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor,
dan seterusnya. Kekurangannya, beberapa lokasi akses bisnis akan berdampak beberapa kali. Koordinasi dengan dua kontraktor ketika sisa proyek robet, jalan perbaikan dimulai, dua kontraktor untuk mengelola. Dengan total performance rekomendasi sebesar 544 garis belakang 500, perubahan bersih kinerja sebesar 90%. Rekomendasi keempat yaitu rekomendasi inovatif contracting atau persetujuan inovatif. Sama sebelumnya, di value engineering ini terdapat keuntungan dan kekurangannya, yaitu keuntungannya metode kontrak inovatif, pertemuan pratawaran, kekurangannya inovatif contracting method, pertemuan pratawaran. Untuk garis belakang, total performanya memiliki nilai 500, rekomendasi 557, perubahan besar bersih kinerja 11%. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi akhir dari saya. Apabila ada salah dan tutur kata, mohon dimaafkan, dan saya minta maaf untuk sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam bahan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.